Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya Ahmad Fajri Ariski dari kelompok 24. Nikolaus Kopernikus akan membawakan sebuah topik permasalahan tentang pinjol ilegal. Selamat menonton semuanya. Apa saja faktor-faktor yang melibatkan seseorang terjerat pinjaman online ilegal? Faktor-faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk terjerat dalam pinjol meliputi 1. Kebutuhan mendesak. Ketika seseorang menghadapi situasi keuangan darurat atau kebutuhan mendesak, mereka mungkin merasa terpaksa mencari sumber dana secepat mungkin tanpa mempertimbangkan kredibilitas pemberi pinjaman. Yang kedua, kurangnya akses. Beberapa individu mungkin tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi atau pinjaman tradisional, sehingga mereka lebih rentan terhadap penawaran pinjaman online ilegal. Yang ketiga, minimnya literasi keuangan. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana pinjaman dan suku bunga bekerja dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Yang keempat, tekanan psikologis. Tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga untuk memengaruhi kebutuhan atau gaya hidup tertentu juga dapat mempengaruhi seseorang untuk menerima pinjaman online. Yang kelima, ketidakmampuan memenuhi syarat. Orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk pinjaman tradisional mungkin menjadi sasaran pinjol yang menawarkan persyaratan lebih longgar. Yang keenam, ketidaktahuan hukum. Beberapa orang mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan hukum terkait pinjaman, sehingga mereka lebih mudah menerima pinjaman ilegal tanpa menyadari risiko yang terlibat. Yang ketujuh, tawaran yang menggiurkan. Penawaran pinjol ilegal seringkali menggoda dengan suku bunga rendah atau persyaratan yang mudah, memancing orang untuk menerima tanpa memeriksa dengan cermat. Yang kedelapan, keterbatasan informasi. Minimnya akses terhadap informasi yang akurat tentang pemberi pinjaman dapat membuat seseorang sulit memverifikasi keaslian dan legalitas suatu penawaran. Yang kesembilan, keputusan emosional. Beberapa orang mungkin membuat keputusan tergesa-gesa dan emosional dalam hal keuangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Yang ke-10, kurangnya alternatif. Jika seseorang merasa bahwa pinjol adalah salah satunya opsi yang tersedia bagi mereka mungkin cenderung menerimanya. Penting untuk kita berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan keuangan, serta memahami risiko yang terlibat dalam pinjaman online ilegal. Pertanyaan kedua, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat pinjaman online ilegal? Jawaban, terlibat dalam pinjol ilegal dapat memiliki dampak negatif yang serius, termasuk 1. Suku bunga yang tinggi. 2. Siklus utang berkelanjutan. 3. Kepenuhan keuangan. 4. Penyalahgunaan data pribadi. 5. Gangguan psikologis. 6. Hukuman dan ancaman. 7. Masalah hukum. 8. Kerusakan reputasi. 9. Risiko identitas. Dan 10. Keterbatasan kemampuan keuangan. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat pinjol ilegal dan apa solusinya apabila telah terlibat dengan pinjol ilegal? Jawabannya, untuk menghindari pinjol ilegal, pertama, pastikan untuk hanya berurusan dengan platform pinjaman yang terdaftar dan diatur oleh otoritas keuangan yang sah. Selain itu, periksa ulasan dan reputasi platform tersebut sebelum memutuskan untuk menggunakan layanannya. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau keuangan tanpa memastikan keamanan dan keabsahan platform. Dan apabila jika Anda telah terlibat dalam pinjaman online ilegal, segera hentikan semua interaksi dengan pihak yang terlibat. Laporkan kepada otoritas yang berwenang seperti kepolisian atau otoritas keuangan. Dan ikuti petunjuk yang mereka berikan. Jika ada dugaan penipuan atau penyalahgunaan informasi pribadi, pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah perlindungan seperti menggantikan sandi akun dan memantau aktivitas keuangan Anda dengan cermat. Sekian, terima kasih.